Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan April pada minggu ke-14 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan Prapaskah dan implikasinya. Namun terbatas pada 3 buah topik, yaitu topik ke-39, keluar dari zona nyaman. Topik ke-40, koyak hatimu, bukan bajumu. Topik ke-41, kirbat anggur yang baru. Kita masuk dalam topik ke-39, keluar dari zona nyaman. Istilah zona nyaman tidak digunakan di dalam Alkitab. Namun gagasan untuk mendorong ke wilayah yang belum dipetakan atau out of comfort tentu saja merupakan gagasan yang alkitabiah. Yesus sering berbicara tentang pentingnya ketidaknyamanan kita. Dalam khotbah di atas bukit, Yesus menyebut orang-orang berbahagia yang berduka, lapar, atau miskin dalam roh, ataupun menderita penganiayaan dan lain sebagainya demi Dia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Tuhan ingin Anda bertumbuh, Dia akan membuatmu tidak nyaman. Artinya, saatnya tiba untuk keluar, tinggalkan zona nyamanmu. Sebagai pertimbangan untuk kita keluar dari zona nyaman, apakah kita berpikir Yesus merasa nyaman ketika Dia memikul salib untuk kita, manusia yang berdosa? Meskipun sudah dinubuatkan, namun Yesus harus melakukannya. Artinya menggenapkan apa yang sudah dinubuatkan. Terdapat sekitar 31 nubuatan dan penggenapan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Contohnya Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 6, lalu ayat ke-10 sampai 11, penggenapannya di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 19, Yesaya 53 ayat 7, dan penggenapannya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7, dan juga 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, dan lain sebagainya. Untuk keberlangsungan rencana Allah atas manusia, maka Yesus harus keluar dari zona nyaman. Dan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.
Namun Yesus taat dan patuh menjalankannya dengan berucap, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas pasal 22 ayat 42. Ini menjadi satu teladan bagi umat percaya. Berikut beberapa contoh hamba Tuhan, anak Tuhan yang taat dan patuh atas perintah Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, keluar dari zona nyaman. Yang pertama, Abram. Nama semula dari Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya semula di Ur Kasdim. Dan Tuhan menyuruh untuk menuju kepada tanah perjanjian, Kanaan. Kejadian pasal 12. Bicara tentang pindah ke tempat yang tidak diketahui. Ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari tempat tinggalnya dan meninggalkan keluarganya untuk dibawa pergi, itu bukan masalah yang kecil. Ada hal-hal rohani dan praktis yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan Abraham, yang tidak dapat dicapai saat dia berada di dalam zona nyamannya. Tuhan tidak mungkin mendidik Abraham seperti yang dia inginkan jika dia masih dikelilingi oleh kaum keluarganya, oleh bangsanya. Tuhan tidak dapat melipat gandakan Abraham seperti yang dia inginkan jika dia sudah menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Tuhan memiliki rencana besar untuk Abraham. Jadi, ketika dihadapkan dengan gagasan untuk meninggalkan zona nyamannya, apa yang dilakukan oleh Abraham? Namun sebelum itu, Allah bermaksud memberikan kepada Abraham tanah yang sama sekali baru. Untuk itu, diperkirakan Abraham harus melakukan perjalanan kira-kira 600 mil untuk pergi dari Haran, tanah airnya, ke Kanaan. Abraham tidak tahu bagaimana Tuhan akan memperluas keluarganya, kaumnya, dan kekayaannya. Abraham tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa ketika Tuhan berkata, Dia akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Seberapa besar dan jangkauannya akan jauh. Tidak mungkin melalui Abraham akan lahir 12 suku bangsa yang besar, yaitu Israel, bangsa pilihan Tuhan.
dalam menghadapi rencana Allah yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan secara manusia. Berarti kita keluar dari zona nyaman. Di sini berbicara iman yang diikuti dengan tindakan sangat diperlukan dalam menjalankannya. Untuk memindahkan keluarga dari Abraham dan melakukan perjalanan yang jauh, itu merupakan sangat mencengangkan. Bahkan lebih mencengangkan ketika kita mempertimbangkan waktu dalam sejarah. Dan betapa tidak pernah terdengar seseorang, bahkan pemimpin dari komunitasnya, untuk membawa keluarganya pergi dan melakukan perjalanan yang jauh dan penuh tantangan. Contoh kedua, di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita ketahui Simon, atau mungkin kita lebih kenal dengan Simon Petrus, dan kawan-kawannya adalah para nelayan yang sudah menjala ikan semalaman, namun tidak memberikan hasil tangkapan ikan satupun. Namun saat Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Di dalam ayat keempat, Simon merupakan seorang nelayan yang berpengalaman dalam menangkap ikan. Sempat terucap bahwa dia dan kawan-kawannya sudah melakukan. Namun, karena Engkau, Tuhan Yesus, yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya. Baca ayat kelima. Kepatuhan Simon atas ucapan Yesus merupakan ungkapan Simon berpikir di luar zona nyamannya sebagai seorang nelayan. Simon melakukannya dengan tindakan iman, menebarkan jala sesuai dengan perintah Yesus. Dalam ayat ke-6 dari Lukas pasal 5 menjelaskan hasil dari tindakan iman Simon. Maka Simon meminta bantuan kepada teman-temannya karena hasil tangkapan yang sangat besar. Dan pada akhirnya diketahui, Tuhan Yesus mengatakan, "Dahulu kamu penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia." Contoh ketiga, 2 orang murid Yesus menuju ke Emmaus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, terdapat 2 orang murid Yesus yang berjalan menuju ke Emmaus, yang berjarak sekitar 11 km dari Yerusalem. Rupanya, selama perjalanan, kedua murid ini membicarakan peristiwa kebangkitan Yesus. Dan Yesus bergabung
berjalan bersama-sama. Namun kedua murid tidak mengenal Yesus. Singkatnya, setiba di Emmaus, keduanya memaksa Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Saat mereka duduk makan, Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada kedua orang tersebut. Lalu terbukalah mata mereka. Mereka mengenal Yesus, tetapi Yesus hilang, lenyap, sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-30 dan ayat 31. Lalu kedua muridnya kembali ke Yerusalem, menceritakan pengalamannya kepada murid-murid lainnya. Kedua murid Yesus merupakan contoh yang cenderung tidak bertindak untuk keluar dari zona nyaman. Langkah yang diambil adalah meninggalkan Yerusalem dan menuju Emmaus. Bukannya berkumpul bersama dengan ke-11 murid dan para pengikutnya yang sudah tercerai-berai untuk menantikan segala yang dijanjikan Tuhan Yesus. Mengapa ini terjadi? Karena hidup mereka hanya terfokus pada kematian Tuhan Yesus yang membuyarkan segala impian mereka terhadap pribadi Yesus. Sehingga jelas mereka tidak bisa melihat Yesus yang sudah bangkit, yang terbukti berjalan bersama-sama dengan mereka menuju Emmaus. Sebagai kesimpulan dan implikasinya, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani dengan munculnya penggenapan berbagai peristiwa yang luar biasa yang tidak diduga sebelumnya, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tinggalkan zona nyamanmu dan penuhilah panggilannya atas hidupmu saat ini juga. Tantangan dan permasalahan akan kita hadapi. Maka beriman, berfokus kepada Yesus dan firman-Nya menjadi senjata yang ampuh untuk menang atas tantangan dan permasalahan. Sebagai penutup, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13.